kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, selaku anggota BP, DPD RI, dan Pak Agus, selaku narasumber dan Pak Media. Saya terus terang dari persoalan selintas yang saya baca dua materi ini, saya jadi takut Pak Agus, karena takut saya Indonesia nggak panjang umurnya. Kenapa? Karena masalah tanah ini masalah yang krusial. Ya, ini jangan dianggap main-main. Karena apa? Sejarah terbentuknya republik ini, kita tahu bahwa republik ini ada. Memang betul Insinyur Soekarno mengumandangkan nilai-nilai nasionalisme, mencoba mempersatukan kerajaan-kerajaan. Salah satunya datangi kakek saya. Saya kebetulan Sultan Ternate ke-49, meneruskan ayah saya yang meninggal selaku anggota DPD kemarin, Sultan Muda Besrah II. Jadi kakek pada saat itu selintas saja, singkat saja, menolak sistem kesatuan. Beliau lebih menginginkan federal, karena dengan federal, kakek bilang ke Soekarno, maka entitas budaya kecil-kecil itu sama bertumbuh berkembang dengan entitas budaya besar. Itu singkat cerita, beliau tidak mau bergabung dengan republik. Makanya tahun 45 beliau tidak mau bergabung. Sampai tahun 50 tentara Republik Indonesia serbu Ternate, menangkap kakek saya dan dibuang di Batavia. Sampai meninggal tahun 75, jenazahnya pun tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang karena bifak. Ini hanya sekilas cerita bahwa masalah tanah ini yang saya takutkan menjadi masalah perpecahan di Republik ini. Waktu kami raker dengan Pak Nusron, kebetulan Pak Nusron ini sahabat baik om saya, yang sebelum Pak Nusron ketua GPN itu saya punya paman yang duluan ketua, Iqbal Asagaf. Ya, itu saya punya paman itu, adik sepupunya papa saya. Itu jadi beliau ketika menyatakan akan mensertifikatkan tanah adat di 3 provinsi tadi yang disebutkan Pak Media, Sumbar, Kalimantan, dan Papua, saya ketok meja interupsi untuk meluruskan sedikit. Saya bilang, Pak Nus, kalau soal tanah adat bukan cuma di 3 provinsi itu, seluruh Indonesia ini tanah adat. Apalagi kami di Maluku Utara yang kerajaannya masih kuat. Pak Nusron bilang, iya saya tahu, tapi kan di Sumbar, Kalimantan, dan Papua ini kasarnya, mohon maaf Ibu Eka, kasarnya ngeyel gitu, maksudnya ribut mulu maunya. Nah, Maluku Utara ini nggak ribut-ribut. Dalam hati saya, apa perlu saya gerakan masyarakat ribut-ribut dulu baru mau disertifikatkan? Kan nggak perlu. Makanya jangan heran kalau Pak Agus beronda ke Ternate, di depan keraton saya satu-satunya kerajaan di Indonesia yang mengibarkan bendera negara kerajaannya sejajar dengan bendera Republik Indonesia, dan kami tidak turunkan itu. Kami ingatkan kepada pemerintah RI bahwa kami masih ada, dan proses integrasi kami dengan Republik Indonesia masih masalah, belum final. Cuma kami tidak pernah mau angkat senjata, itu saja. Kami hanya berpikir sampai kapan Indonesia ini akan berada, atau sampai umurnya sampai kapan. Tidak mungkin sampai kiamat, Pak. Jangan takabur. Indonesia tidak akan sampai kiamat. Jangan takabur. Nah, itu makanya saya takutkan. Saya ikuti Pak Agus dari dulu, Pak. Dari saya masih mahasiswa S1 hubungan internasional sampai ke S2-nya Magister Kebijakan Publik, dan sementara ini lagi S3 juga Doktor Ilmu Sosial. Jadi tulisan Pak Agus dan juga ceramah Pak Agus ataupun wartawan minta pendapat Pak Agus di media itu, tapi tidak ada satu yang Pak Agus bela masyarakat adat. Tidak ada satu. Mungkin Pak. Cuma ini sekedar hanya refleksi histori Pak Agus sendiri saja. Begitu. Nah, yang kedua, tadi sudah sejarah terbentuknya. Sekarang kita cerita tentang sejarah asal usul tanah yang di UUPA itu ada produk Belanda itu, bahwa negara sebelum menggunakan tanah itu harus mencari tahu dulu hak asal usulnya. Kalau saya keliru mungkin bisa dibenarkan, diluruskan oleh Pak Agus dan Pak Media.
ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Begitu. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan negara. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, ada ini dan itu, maka masyarakat adatnya terusir, dipaksa untuk keluar. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kalau Bapak bilang tanah negara, negara dapat tanah di Kesultanan Ternate ini dari mana? Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi atau diinvasi dan dianeksasi oleh Ring. Jadi jangan bicara tanah negara di sini, Pak. Kami punya hukum adat, sudah mengatur secara optimal tentang pembagian tanah. Ada ahakulano atau tanah yang dimiliki sultan, seperti di Jogja, Sultan Grand. Itu. Ada ahaswa, tanah yang sultan kasih untuk para marga-marga adat. Ada tanah cocatu yang sultan berikan untuk pribadi-pribadi. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Direktur ini, tanah negara di mana? Kita sendiri baru bergabung tahun 50 dan itu diserbu, Pak. Bukan keinginan kita. Nah, persoalan tanah inilah yang kami mintakan nanti Pak narasumber coba lebih jeli, lebih tegas, gitu, lebih berani untuk bicara bahwa tanah akan menjadi penyebab runtuhnya Republik Indonesia. Mungkin 3 sampai 50 tahun ke depan nasib Republik Indonesia akan ditentukan di situ. Kalau tidak percaya saya, kalau Bapak dengan saya, dengan kami masih berumur panjang, mari kita lihat 50 tahun mendatang Republik Indonesia, tanda tanya apakah masih ada atau tidak. Kalau persoalan tanah tidak dibereskan, sebenarnya sederhana saja Pak Agus, masalah tanah ini. Ketika Republik terbentuk, undang-undang salah satu persyaratan sumber hukum undang-undang akan hukum adat. Tiba-tiba hukum adat hilang, begitu. Padahal hukum adat adalah hukum yang melekat secara formal di masyarakatnya berdasarkan kebiasaan keseharian yang dianggap benar sehingga dijadikan norma hukum. Ini yang menjadi pertikaian kami dengan negara. Kalau di Maluku Utara insya Allah untuk penggunaan tanah tidak bisa serampangan. Alhamdulillah Pak. Ini yang kata kunci saya Pak. Saya tutup saja karena banyak ini rekan ini juga punya pemikiran bahwa gara-gara tanah jangan sampai Republik Indonesia bubar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Update berita-berita terkini hanya di wahananews.co. Inspirasi konsumen Indonesia.